advokat Mas Bowo bilang ada pihak-pihak yang ingin membukakan Pak SBY dengan Pak Prabowo kemarin. Oh iya, beberapa minggu yang lalu. Tidak, saya tidak merujuk kepada siapa, tetapi yang kami rasakan, para kader rasakan juga kok beberapa saat yang lalu itu ada upaya seperti membentur-benturkan, kemudian seolah-olah tidak berjalan, seolah-olah tidak dalam satu frekuensi yang sama, padahal kedua pemimpin tersebut, kedua tokoh tersebut, Pak Prabowo, Pak SBY itu sahabat, terus berbagi, saling berbagi, memberikan masukan-masukan, karena Pak SBY sangat ingin Presiden Prabowo sukses memimpin negeri ini. Karena kalau beliau sukses, rakyat yang akan menikmati berbagai kemajuan dan kesempatan. Nah, kalau ada yang mungkin kurang begitu nyaman dengan dekatnya hubungan antara Presiden Prabowo dan Presiden SBY, saya rasa ya juga wajar-wajar saja sebetulnya. Saya hanya menyampaikan ketika itu dalam forum internal Demokrat agar kita tidak terpengaruh atau terpancing. Kita mengajukan mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah sama sekali. Pak Prabowo juga selalu meminta pandangan Pak SBY, sebaliknya Pak SBY diminta memberikan masukan. Terpengaruh atau terpancing, kita mengajukan mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah sama sekali. Pak Prabowo juga selalu meminta pandangan Pak SBY, sebaliknya Pak SBY diminta memberikan masukan dan dukungan di berbagai forum yang diketahui atau tidak diketahui, dan intinya adalah karena beliau berdua ingin Indonesia semakin maju. Itulah jiwa negarawan dan menurut saya kita jaga dan kita tahu. Mas, terkait pertemuan kemarin, Mas, pertemuan antara anak-anak presiden juga di momen akrab sama di Sultannya Pak Bibit ini gimana, mungkin boleh cerita sedikit, Mas? Suasananya sangat baik, saya senang sekali dari malam. Walaupun saya akan terlambat karena sebelumnya ada acara lain, tapi suasana yang penuh kekeluargaan, jarang-jarang juga unik sekali. Keluarga bisa dikatakan para putri presiden dan mantan presiden di satu meja bersenda gurau, tapi juga membicarakan hal-hal yang baik untuk negeri ini. Dan saya rasa indah kalau antar pemimpin, antar tokoh, juga keluarganya ini juga bisa terus menyambung silaturahmi dan juga memiliki energi positif, karena itu menjadi contoh yang baik, menjadi role model dalam situasi yang kita ketahui politik itu seringkali panas, berbeda dan lain sebagainya, tapi ditunjukkan bahwa ternyata pada akhirnya persahabatan, persaudaraan itu juga lebih penting dari sekedar kompetisi politik. Pada saatnya kompetisi, ya kompetisi, kita menjadi kompetitor, ingin sukses, ingin menang pasti. Tapi setelah selesai, ya sudah, kita bareng-bareng lagi, kita akur lagi, kita dekat lagi, dan tidak ada membawa perasaan-perasaan yang tidak baik gitu. Mas Bowo, terakhir soal dari yang menarik adalah pergantian posisi sekjen. Jadi Pak Rifki naik menjadi sekretaris Ya. Ini bisa diceritakan sedikit alasannya yang figur mumpuni. Iya. Jadi di kanan saya ada jenderal yang baru, Kang Herman Hairon, tokoh senior sekaligus politisi Partai Demokrat yang selama belasan tahun partai. Kemudian ada salah satu kader yang relatif muda, Iwan, yang saat ini saya berikan tugas sebagai bendahara umum menyampaikan benar tadi sekjen sebelumnya Bu Lutfi Harsya yang juga adalah Menteri Ekonomi Kreatif telah menjalankan tugas dengan sangat baik 5 tahun terakhir. Saya sangat terbantu dan terhadap PDLB dan lain sebagainya, dan alhamdulillah mendapatkan amanah dari Bapak Presiden sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, sehingga kami menilai saya berkonsultasi dengan Pak SBY ada baiknya kalau ketum dan sekjen tidak dua-duanya di pemerintahan, supaya bisa ada yang fokus, ada yang lebih fokus mengurus partai juga, karena pasti menteri itu lebih fokus pada menjalankan portfolio kementerian agar sukses membantu presiden dan juga menjalankan program. Nah, salah satu figur yang kami rasa tepat tentunya menjadi Kang Herman. Saya harapkan bisa menjalankan tugas dengan baik, bisa
pendidikan, termasuk juga menyusun program-program untuk bisa meningkatkan elektabilitas, karena kita ingin punya target yang lebih baik 2029 pemilihan legislatif, termasuk juga pemilihan kepala daerah. Dengan segala dinamika yang telah kami lewati 5-10 tahun terakhir ini, ada optimisme, ada sukacita, ada energi positif dari seluruh kader, bukan hanya di pusat tapi di seluruh daerah. Demokrat bisa bangkit, dan ini perlu dikawal, perlu dikelola dengan sebaik mungkin. Saya tidak akan kemana-mana juga, saya akan tetap hands on, tapi tentu harus berbagi waktu, pikiran, dan tenaga, karena saya juga harus fokus menjalankan tugas sebagai Menko.